Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan terakhir sopir travel mengantar penumpang misterius ke kuburan tua. Malam itu jalan lintas Sumatera terasa lebih sepi dari biasanya. Angin menderu di antara pepohonan, lampu mobil hanya mampu menembus kabut tipis yang turun perlahan. Seorang sopir travel bernama Dharma menyalakan rokoknya, mencoba mengusir rasa kantuk. Tapi tiba-tiba, dari pinggir jalan, seorang penumpang melambai. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan matanya menatap tajam. Tanpa banyak bicara, ia naik ke kursi belakang. Sejak itu, perjalanan Dharma berubah jadi mimpi buruk. Setiap kilometer yang dilalui, bayangan hitam melintas di kaca spion, suara aneh terdengar dari kursi kosong, dan bau anyir memenuhi kabin mobil. Dharma berkali-kali menoleh, namun penumpang di belakang hanya duduk kaku, seolah tubuhnya tak bernyawa. Ketika Dharma bertanya kemana tujuan pria itu, jawabannya membuat darahnya berdesir. Terus saja lurus. Kau akan tahu saat sampai. Detak jantung Dharma berpacu dengan jarum speedometer. Jalanan semakin sunyi, hutan semakin rapat, hingga akhirnya mobil berhenti dengan sendirinya. Dharma menoleh keluar jendela, dan matanya membelalak. Yang berdiri di depannya bukan rumah, bukan kota, melainkan gerbang sebuah kuburan tua yang dipenuhi kabut tebal. Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Siapakah sosok penumpang misterius yang duduk di kursi belakang? Dan bagaimana perjalanan ini akan berakhir? Saksikan kisah selengkapnya, karena cerita ini akan membuatmu sulit tidur malam ini. Gimana kisah lengkapnya? Like dan komen video ini agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu, langit Sumatera diselimuti awan gelap. Jalan lintas yang biasanya ramai oleh truk dan bus malam terasa sepi. Hanya ada suara mesin tua travel yang dikendarai Dharma. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 11:30. Angin dingin masuk melalui celah kaca jendela, membuat tubuh Dharma merinding. Ia menyalakan rokok, berharap bisa mengusir kantuk. Asapnya menari tipis di dalam kabin, bercampur dengan aroma kulit jok yang mulai usang. Dharma sudah puluhan kali melewati rute ini, dari Medan menuju Padang, melewati hutan dan desa-desa kecil. Namun malam itu ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ketika memasuki tikungan panjang di dekat perkebunan sawit, Dharma melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Seorang pria dengan pakaian lusuh, tubuh tinggi kurus, wajahnya pucat pasi diterangi sorot lampu mobil. Sosok itu mengangkat tangan, meminta tumpangan. Dharma sempat ragu. Di tengah malam begini, siapa yang berdiri sendirian di pinggir jalan? Namun entah mengapa, tangannya seakan bergerak sendiri memutar kemudi dan menghentikan mobil. Pintu belakang terbuka perlahan, berdecit pelan, lalu sosok itu masuk tanpa sepatah kata pun. Dharma melirik lewat spion tengah. Penumpang barunya duduk kaku, matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip. "Kemana, Bang?" tanya Dharma, mencoba memecah hening. Suara serak terdengar pelan dari belakang. "Terus saja lurus. Kau akan tahu saat sampai." Darah Dharma berdesir. Ia tidak mengerti maksud jawaban itu, tapi ia memilih diam. Mobil kembali melaju, menembus kegelapan jalan lintas Sumatera. Setiap kilometer yang dilalui, suasana menjadi semakin aneh. Lampu mobil berkali-kali meredup seperti kehilangan tenaga. Bayangan hitam melintas cepat di kaca spion. Dari kursi kosong sebelah penumpang itu, terdengar suara berbisik samar, seperti ada orang lain yang ikut menumpang. Dharma menelan ludahnya,
Tangannya menggenggam erat setir. Ia berusaha berpikir rasional, tapi detak jantungnya berdentum lebih keras dari suara mesin. Lalu tiba-tiba, bau anyir memenuhi kabin. Bau darah yang menusuk membuat Dharma nyaris muntah. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dharma memicingkan mata, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Di kursi belakang, penumpang itu masih duduk diam. Tapi wajahnya seolah mengabur. Mata, hidung, dan mulutnya tak terlihat jelas, hanya bayangan samar yang terus berubah-ubah bentuk. Jantung Dharma berdetak tak karuan. Tangannya gemetar di atas setir. Ia ingin menghentikan mobil, tapi entah mengapa kakinya tak mampu menginjak rem. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa mobil itu terus melaju. Bang, suara Dharma tercekat, hampir tak keluar. Sebenarnya, abang mau kemana? Penumpang itu pelan-pelan menoleh, menatap Dharma lewat spion tengah. Senyuman tipis muncul di wajah yang samar, lalu ia berkata dengan suara serak yang membuat darah membeku. Ke tempat di mana orang-orang seharusnya tidak kembali. Tubuh Dharma merinding. Kata-kata itu terasa seperti ancaman, tapi juga seperti sebuah peringatan. Jalanan semakin gelap, hanya diterangi lampu mobil yang meredup seolah hampir padam. Pepohonan di sisi kanan kiri jalan tampak lebih rapat, seperti dinding hitam yang mengurung mereka. Di luar, kabut mulai turun, menutup pandangan. Dharma mengurangi kecepatan, tapi setiap kali ia melihat spion, bayangan penumpang itu semakin kabur, seperti asap yang berubah wujud. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari kursi belakang. Dharma hampir meloncat dari duduknya. Ia melirik lewat spion lagi, dan matanya terbelalak. Penumpang itu kini sedang duduk menunduk, rambutnya menutupi wajah. Dari arah tubuhnya keluar bau busuk bercampur anyir yang semakin menusuk hidung. Dharma menggigil, suaranya bergetar. Abang, siapa sebenarnya?" Tanpa menjawab, penumpang itu perlahan mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, Dharma melihat jelas sebuah wajah penuh luka, kulit robek, darah mengering, dan bola mata yang hampir keluar. Mobil oleng ke kanan kiri, nyaris menabrak pohon. Dharma buru-buru menguasai setir, napasnya memburu. Penumpang itu kini menegakkan badan kembali, duduk diam seolah tak terjadi apa-apa. Lalu ia kembali berbicara, kali ini lebih jelas. "Jangan takut. Malam ini, kau hanya perlu mengantarku sampai tujuan." Dharma menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia hadapi, tapi rasa takutnya semakin menyesakkan dada. Ia ingin berhenti, ia ingin kabur, tapi tubuhnya seperti dikunci di kursi sopir. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Jarum jam di dashboard menunjukkan hampir tengah malam. Namun entah mengapa, jalan yang ditempuh Dharma terasa semakin panjang, seperti tak ada habisnya. Padahal ia hafal betul lintasan ini, setiap kilometer, setiap tikungan, setiap jembatan kecil. Tapi malam itu semuanya berubah. Mobil terus melaju di jalan lurus yang seakan menelan dirinya hidup-hidup. Pepohonan di kiri dan kanan tampak sama, tak pernah berganti. Lampu mobil memantulkan kabut tebal, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Dharma mencoba menenangkan diri, lalu berkata dengan suara serak, "Bang, kayaknya kita salah jalan. Biasanya di depan ada warung kopi, sekarang kok nggak ada." Penumpang itu tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, wajahnya menunduk, jemarinya yang pucat mengetuk-ngetuk kursi. Suara ketukan itu berirama pelan,
tapi lama-lama berubah cepat, seolah mengetuk pintu yang tak terlihat. Tiba-tiba, Dharma melihat sesuatu di depan. Lampu mobil menangkap bayangan sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putihnya berkibar ditiup angin malam. Ya Allah, Dharma menginjak rem sekuat tenaga. Ban berdecit keras, mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Namun ketika ia berkedip, sosok perempuan itu lenyap begitu saja. Jantung Dharma berdegup kencang, peluh dingin membasahi keningnya. Ia menoleh ke spion tengah, ingin memastikan penumpang misterius itu masih ada. Dan benar, pria itu duduk di kursi belakang, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Kenapa berhenti? Suaranya berat, seolah bergema di dalam kabin. Tadi ada orang, Bang, di jalan, jawab Dharma dengan suara gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Kau hanya harus terus melaju. Dharma menggertakkan giginya, memutar kunci, dan mobil kembali bergerak. Namun semakin jauh mereka berjalan, perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti berada dalam lingkaran yang tak berujung. Ia mulai merasa terjebak di dunia yang bukan miliknya. Lalu terdengar suara-suara lain di dalam kabin. Bukan hanya dari penumpang itu, melainkan dari kursi-kursi kosong. Suara tangis pelan, bisikan samar, bahkan suara orang tertawa. Dharma memicingkan mata, berkali-kali menoleh, tapi tidak ada siapapun selain mereka berdua. Hingga akhirnya, sebuah pertanyaan muncul dari belakang. Dharma, apa kau pernah mengantarkan orang mati? Tubuh Dharma langsung kaku. Ia tidak pernah menyebutkan namanya. Darah Dharma serasa berhenti mengalir ketika mendengar namanya disebut. Tangannya yang menggenggam setir menjadi basah oleh keringat. Ia yakin tidak pernah memperkenalkan diri, bahkan sekadar menyebut namanya sekalipun. Dengan suara bergetar ia bertanya pelan. Abang, kok bisa tahu nama saya? Hening beberapa detik. Lalu penumpang itu menjawab lirih. Aku tahu banyak tentangmu. Termasuk, apa yang pernah kau lakukan di jalan ini. Dharma tercengang. Ingatannya melayang ke masa lalu. Bertahun-tahun lalu, di jalan lintas ini, ia pernah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa seorang penumpang. Seorang pria paruh baya yang duduk di kursi belakang, tepat di tempat penumpang misterius itu duduk sekarang. Jantung Dharma berdentum semakin keras. Ia menoleh sekilas lewat spion, berharap wajah penumpang itu bisa terlihat jelas. Dan saat itu, matanya membelalak. Sosok di belakangnya mulai berubah. Wajahnya kini tampak penuh luka, kulitnya koyak, matanya kosong tanpa cahaya. Suara lirih kembali terdengar, seakan datang dari dasar kubur. Kau masih ingat malam itu, Dharma? Kau bilang akan mengantarku pulang, tapi justru aku yang kau bawa ke kematian. Dharma merasakan tubuhnya menggigil hebat. Ingatan itu benar. Ia memang pernah lalai, mengantuk saat mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan. Tapi bagaimana mungkin penumpang malam ini adalah orang yang sama? Mobil tiba-tiba bergetar hebat, seolah melintas di jalan rusak, padahal permukaannya rata. Dari luar, kabut semakin pekat. Pohon-pohon bergoyang liar seperti diterpa badai, padahal angin sama sekali tidak terasa. Suara-suara lain ikut terdengar, kali ini lebih jelas. Suara tangisan, rintihan, bahkan teriakan minta tolong memenuhi kabin. Dari kaca spion, Dharma melihat bayangan hitam duduk di setiap kursi kosong, seperti ada banyak penumpang tak kasat mata yang ikut menemaninya. Penumpang di belakang tiba-tiba membungkuk ke depan, mendekatkan wajahnya ke telinga Dharma. Suaranya berat,
dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Malam ini, kau akan menepati janjimu. Mengantarku pulang ke tempat yang seharusnya. Dharma memutar kemudi dengan panik, tapi jalan di depan hanya satu arah. Tak ada persimpangan, tak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah kegelapan pekat, menuntunnya entah kemana. Mesin mobil meraung, ban berdecit, tapi arah jalan tetap lurus, seperti ada kekuatan yang menyeret mereka menuju tujuan yang tak diinginkan. Dharma berulang kali menginjak rem, namun pedal terasa hampa, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Di luar, kabut semakin tebal hingga nyaris menelan pandangan. Pepohonan berganti menjadi barisan nisan yang berdiri miring di sisi jalan. Dharma mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia tahu betul, jalan lintas ini seharusnya belum pernah melewati area pemakaman. Namun di depan sana, samar-samar tampak sebuah gerbang tua berlumut, di atasnya terpahat tulisan tak jelas, sebagian besar sudah tergerus waktu. Mobil berhenti dengan sendirinya tepat di depan gerbang itu. Mesin mati, lampu padam, meninggalkan kegelapan total. Suasana hening, hanya terdengar detak jantung Dharma yang berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang. Penumpang itu tidak lagi duduk diam. Kini ia berdiri di luar, entah sejak kapan sudah keluar dari mobil. Sosoknya tampak lebih menyeramkan, dengan tubuh setengah hancur dan darah yang terus menetes ke tanah. Dharma terperangah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin bercucuran dari keningnya. Siapa kau sebenarnya? Suaranya bergetar hebat. Sosok itu menoleh perlahan. Matanya kosong, suaranya berat seakan berasal dari perut bumi. Akulah penumpangmu yang tak pernah sampai tujuan. Malam ini, kau harus menepati janji. Antar aku pulang. Saat kata itu terucap, pintu gerbang kuburan berderi terbuka sendiri. Dari dalamnya, kabut tebal mengepul keluar, disertai suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan puluhan orang. Aroma tanah basah dan bunga layu menyeruak, membuat Dharma hampir muntah. Seketika, kursi-kursi kosong di dalam mobil penuh oleh sosok-sosok hitam. Bayangan mereka duduk tegak, menatap ke depan, seolah siap ikut dalam perjalanan terakhir menuju kuburan itu. Dharma menjerit, tangannya bergetar saat mencoba membuka pintu. Namun pintu mobil terkunci rapat, meskipun ia sudah menghantamnya berulang kali. Di luar, penumpang misterius itu melambaikan tangan. Gerakan lambat, dingin, seolah mengundang Dharma untuk mengikutinya masuk ke dalam kuburan tua itu. Dharma memukul-mukul kaca jendela dengan panik, berharap ada orang yang mendengar. Tapi yang terdengar hanya gema pukulannya sendiri, memantul di antara kabut pekat yang menelan seluruh suasana. Bayangan hitam yang memenuhi kursi-kursi travel kini bergerak perlahan. Mereka menoleh serentak ke arah Dharma. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut menganga seolah ingin berteriak, tapi tak keluar suara. Dharma merasakan hawa dingin menusuk ke dalam tulangnya, membuat tubuhnya hampir kaku. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyeruak masuk, bercampur bau tanah basah dan bunga kemboja layu. Dharma terpaku, tubuhnya enggan melangkah. Tapi sebuah bisikan lirih terdengar jelas di telinganya. Turunlah, waktumu sudah tiba. Ia menoleh, namun tak ada siapapun di sampingnya. Penumpang misterius itu kini berdiri di gerbang kuburan, tubuhnya membelakangi Dharma, seolah menunggu. Tangannya yang kurus dan berlumuran darah terangkat, menunjuk ke dalam area pemakaman. Dengan langkah gemetar, Dharma keluar dari mobil. Kakinya terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menyeretnya maju. Setiap langkahnya bergema di antara kabut,
bersahut dengan bisikan aneh yang datang dari balik nisan. Saat sampai di depan gerbang, Dharma bisa melihat lebih jelas. Di dalam, bayangan-bayangan samar bergerak di antara nisan. Ada yang berdiri, ada yang duduk, bahkan ada yang merangkak. Semuanya menatap ke arahnya, seakan menunggu kedatangannya. Penumpang itu menoleh perlahan, wajahnya semakin rusak, kulitnya mengelupas memperlihatkan tulang putih. Senyum menyeramkan tergambar di wajahnya. Inilah rumahku, Dharma. Dan mulai malam ini, juga rumahmu. Tanah di bawah kaki Dharma bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Dari balik nisan, suara jeritan melengking menggema, memecah keheningan malam. Dharma berteriak histeris, mencoba berlari kembali ke mobil. Namun matanya membelalak ketika melihat sesuatu yang tak masuk akal. Travel miliknya, yang tadi masih utuh, kini penuh lumut, karatan, dan kaca-kacanya pecah. Seperti mobil rongsokan yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Dharma berdiri kaku, matanya membelalak menatap mobil yang kini berubah menjadi rongsokan berkarat. Padahal beberapa menit lalu, ia masih merasakan setir di tangannya, mesin meraung, dan lampu menyala. Kini semua itu hilang, terganti dengan bangkai tua yang ditelan lumut. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun bau tanah basah, hawa dingin, dan bisikan-bisikan yang terus menggema menegaskan bahwa semua ini nyata. Penumpang misterius itu melangkah mendekat, tubuhnya semakin rusak, sebagian wajahnya hancur, menampakkan tulang yang retak. Dharma mundur selangkah, tapi bayangan-bayangan di sekitarnya menutup jalan. Puluhan sosok samar muncul dari balik nisan, mengelilinginya perlahan. Suara serap penumpang itu kembali terdengar. 2 tahun lalu, kau berjanji mengantarku pulang. Tapi kau lalai, kau tertidur, dan aku tewas dalam perjalananmu. Malam ini, janji itu harus kau tepati. Dharma terengah, air matanya menetes. Ingatan kecelakaan itu menyeruak jelas di kepalanya. Ia memang pernah bersalah. Ia memang pernah membuat nyawa orang melayang. Tapi ia tidak pernah membayangkan arwah itu akan menuntutnya kembali. Bayangan-bayangan hitam kini semakin dekat. Suara tangisan dan tawa bercampur, memenuhi udara. Tanah di bawah kaki Dharma merekah, seperti siap menelannya. Dengan tangan bergetar, Dharma berteriak, memohon ampun kepada Allah. Namun suaranya tenggelam di antara jeritan-jeritan lain yang menggema dari dalam kuburan. Penumpang itu mengulurkan tangan dinginnya ke arah Dharma. Ayo, waktumu sudah habis. Antar aku pulang dan ikut bersamaku. Dalam sekejap, Dharma merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Bayangan-bayangan itu meraih tubuhnya, mencengkeram, menyeret, hingga pandangannya dipenuhi tanah dan kabut. Suara terakhir yang ia dengar hanyalah deru napasnya sendiri, sebelum semuanya lenyap. Keesokan paginya, warga desa menemukan mobil travel tua berkarat di dekat kuburan tua. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, karena kendaraan itu sudah ditinggalkan puluhan tahun. Namun ada yang bersumpah, di malam tertentu, mereka masih melihat lampu mobil menyala di jalan lintas dengan seorang sopir yang terus mengemudi, mengantar penumpang terakhirnya. Sekian, terima kasih.